Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadita Fajriani dengan NIM 2201010704005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain jaringan komputer dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah desainlah jaringan komputer yang melibatkan 10 klien dan 1 server. Lakukan setting IP, jelaskan konfigurasi jaringan dan alamat IP yang Anda gunakan. Oke. Jadi di sini saya akan membuat jaringan yang terdiri dari 10 klien dan 1 switch dan 1 server. Alamat IP server yang akan saya gunakan nantinya adalah 192.168.120 dan klien yang memiliki alamat IP mulai dari 192.168.120 hingga 192.168.111. Setiap klien terhubung ke switch yang pada gilirannya terhubung ke server. Ini memungkinkan semua klien untuk berkomunikasi dengan server. Oke, mari kita coba langsung. Nah, pertama-tama di sini saya akan taruh dulu servernya. Kita drag and drop dulu servernya. Setelah itu, kita mencari switch untuk membantu menghubungkan antara server dan klien kita. Lalu di sini akan ada 10 klien. Kita pakai PC sebanyak 10. Perhatikan. Oke, jadi di sini sudah ada 10 klien. Lalu selanjutnya adalah kita setting konfigurasi servernya dulu yang pertama. Sini kita klik di dalam server, lalu pilih dashboard dan IP configuration. Nah, di sini saya pakai yang statik saja. Tadi saya bilang 192.168.120 untuk milik servernya. Saya pakai yang di kelas C. Oke, setelah selesai, lanjut kita akan setting dulu IP konfigurasi untuk tiap isinya atau kliennya. Sama di menu desktop IP configuration, mulai dari 2 sampai nantinya 11. Kita setting satu-satu tiap isinya.
Sebenarnya untuk setting IP ini bisa manual, bisa juga otomatis dari servernya. Kalau otomatis dari servernya itu nanti menggunakan DHCP. Ini seharusnya 6, di sini 7. Ini 8. Ini 9. Dan yang terakhir 11. Oke, setelah sudah kita setting semua konfigurasi IP-nya, lalu kita hubungkan menggunakan LAN. Yang pertama dari server ke switch untuk membantu menghubungkan ke kliennya. Setelah itu kita hubungkan satu-satu dari switch ke klien. Nah, setelah sudah terhubung semua, kita akan cek untuk runningnya, apakah dari klien ke server atau sebaliknya juga bisa menerima. Sini kita pakaikan pesan untuk kita cek. Kita coba kasih pesan ini ke PC dan ke server. Nah, di sini akan ada tampilan sukses jika sukses. Lalu untuk selanjutnya, yang kedua adalah uji ping. Di sini saya akan melakukan pengujian ping dari PC ke server saya. Kita coba cek salah satu PC-nya. Kita masuk ke command prompt dan kita ketik ping lalu alamat IP servernya 192.168.120. Kita coba tes dan ya berjalan lancar. Nah, kita coba cek dari PC yang lain. Misalnya sama, kita cek ping 192.168.120.
Di sini juga sama, berjalan dengan lancar. Untuk hasil testing aman. Lalu setelah itu hasil uji ping. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji ping yang ada. Yang pertama, hasil uji ping dari klien 3 ke server dengan alamat IP 192.168.120. Itu akan seperti ini keluarannya, reply 1 sampai 4. Nah, setiap reply adalah respon dari server yang menunjukkan bahwa paket data yang dikirim oleh klien telah diterima dalam setiap reply. Bytes 32 itu menunjukkan ukuran paket data, dan time adalah waktu yang dibutuhkan untuk paket data tersebut melakukan perjalanan pulang dan pergi. Yang terakhir ada TTL, atau time to live, adalah batas waktu paket dalam jaringan sebelum paket tersebut dibuang. Untuk statistik pingnya, 192.168.120, paket terkirimnya 4, diterimanya 4, dan hilangnya 0, atau 0% loss. Waktu perjalanan pulang pergi dalam milidetik, yaitu minimumnya 0 mikrosecond, maksimumnya 1 ms, dan rata-ratanya 0 ms. Nah, statistik ini memberikan gambaran umum tentang kinerja jaringan. Terkirim adalah jumlah total paket yang dikirim, diterima adalah jumlah paket yang berhasil mencapai tujuan, dan hilang adalah jumlah paket yang tidak mencapai tujuan. Waktu perjalanan pulang pergi minimum, maksimum, dan rata-rata juga disediakan untuk memberikan gambaran tentang kecepatan jaringan. Lalu, analisis data reply. Nah, bytes adalah ukuran paket data yang dikirim dalam uji ping. Ukurannya adalah 32 byte. Lalu time adalah waktu yang dibutuhkan untuk paket tersebut melakukan perjalanan pulang pergi dari klien ke server. Waktu tersebut kurang dari 1 milidetik hingga 1 milidetik. Waktu ini memberikan indikasi tentang seberapa cepat jaringan. Yang ketiga ada TTL atau time to live, adalah batas waktu paket dalam jaringan tersebut sebelum paket itu dibuang. Dalam kasus ini TTL-nya adalah 128. Jika ada paket yang hilang atau dalam statistik ping, ini ditunjukkan oleh angka selain 0% dalam kategori loss. Ini bisa menunjukkan masalah dengan jaringan seperti gangguan atau jaringan yang sibuk. Namun dalam desain jaringan yang saya buat, tidak ada paket yang hilang yang menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.